record, sorry. Belum direkod. Ya, saya ulangi, kita seleksi tombol hapus, kemudian insert hyperlink. Nah, masukkan file yang digunakan untuk link di teks hapus ini. Misalnya kita siapkan aja namanya delete MHS. Walaupun belum kita bikin ya. Delete MHS.php. Oke. Nah, yang penting sudah ada linknya dulu. Jadi ini kalau saya simpan, kemudian saya refresh di sini, perhatikan hapusnya. Nah, karena sudah ada linknya. Tetapi karena file delete MHS-nya belum ada, maka munculnya adalah delete MHS was not found, ya, karena tidak ditemukan. Nah, berarti kita harus bikin file yang namanya delete MHS. Sebelum ke situ, yang dihapus tentunya adalah data yang sesuai. Kayak kemarin sebagai penunjuk mana data yang akan diupdate adalah NPM. Jadi misalkan saya tunjuk pada update di pojok kiri bawah, sekali lagi lihat pojok kiri bawah akan muncul kode localhost yakat update MHS PHP tanda tanya ID. Nah, ID diikuti oleh nomor NPM. Gitu. Ini kalau saya pindah yang kedua yang Iman Sofik, nomor NPM-nya berubah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Karena yang ketiga juga demikian. Yang keempat pun juga sama. Nah, hapus pun juga gunakan cara yang sama. Kalau hanya seperti ini, nanti tidak merujuk atau tidak menunjuk pada baris yang mau dihapus. Bisa-bisa nanti semuanya kehapus malahan. Nah, supaya menunjuk hanya pada record atau baris yang sekarang dimaksud, di baris yang sama, sebagai kuncinya adalah NPM. Ya, kita buka lagi kodenya tadi, di bagian hapus, masuk ke code. Nah, sama ke kemarin, tambahi ini, ID ini. Nah, di sini tambahkan perintah tanda tanya, ID itu variabel yang digunakan untuk menyimpan baris yang ditunjuk tadi. Nah, di baris tadi yang digunakan adalah NPM sama, maka bisa kita copy aja ini. Copy, kemudian masukkan di sebelah kanannya ID ini. Oke, simpan. Sekarang coba kita buka lagi, saya refresh. Apakah kalau ditunjuk hapus sudah muncul kode ID? Oke, sudah ya. Sudah ada ID itu di pojok kiri bawah, sesuai dengan nomor NPM-nya. Jadi kalau misalnya nanti pun suatu ketika kok pakainya di sini bukan NPM tapi nama, ya yang tampil nanti juga nama. Saya refresh. Nah, lihat Yuni Sara itu ya. Iwan Fales ID-nya. Nah, kalau nama kan bisa kembar nanti. Jenis kelamin juga bisa kembar. Jadi kenapa kok alasannya pakai NPM? Karena data NPM itu kemungkinan kembarnya kecil, ya bahkan tidak mungkin. Kalau sudah diberi tanda sebagai primary key pada waktu membuat datanya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, oke, saya lanjutkan. Kalau belum ada pertanyaan, silakan bisa diajukan. Sekarang kita buka lembar kerja baru untuk file delete MHS. Nah, delete MHS ini sebenarnya mirip seperti update MHS proses. Karena isinya yang langsung memproses penghapusan, yang ada perintah SQL-nya. Ya, jadi kalau update MHS kan hanya tampilan formnya. Ya, input MHS juga tampilan formnya. Tetapi yang bisa berfungsi nambah, bisa berfungsi edit itu di yang prosesnya, update MHS proses atau yang input MHS proses. Yang di sana ada perintah untuk koneksi ke database, sekaligus ada perintah SQL-nya. Ya, bedanya hanya kalau menampilkan select, kalau menambahkan data insert, ya, kalau mengedit kemarin pakai update, nah berarti kalau menghapus pakai apa? Kalau menghapus berarti pakai perintah SQL-nya menghapus apa? Perintah SQL menghapus? Delete from. Delete from, ya, nama tabelnya apa, misalkan mahasiswa,
delete from mahasiswa where gitu kan, yang tertentu. Ya. Oke. Kita copy aja ini yang update. Jadi Anda boleh pakai input MHS boleh, pakai update MHS juga boleh. Terserah mau pakai yang mana. Saya menggunakan yang update MHS proses. Saya copy, paste, jadi nggak usah bikin baru. Namanya dirubah menjadi delete MHS tadi. Dengan nama file yang sudah Anda bikin di bagian linknya tadi. Nah, ya kita buka sekarang codingnya. Nah, ini sama, input one sama, untuk connect ke database-nya, nama tabel yang mau diakses juga sama, mahasiswa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah variabel tadi. Nah, variabel ID tadi, ambil. Nah, pakai perintah get. $_get. Nah, ID. Jadi ide yang di dalamnya get inilah yang berasal dari miliknya lihat MHS tadi. Ini hubungannya. Sedangkan yang ini variabel ini kita simpan untuk menyimpan hasil pengambilan dari apa yang ada di lihat MHS. Kemudian baris ini yang miliknya update, jadi nggak dipakai karena kita nggak nambah, ya hanya menghapus. Nah, perintah SCL-nya yang diganti. Nah, tadinya perintah SCL-nya misalnya tadi menambahkan insert, kalau sekarang menghapus tadi delete from nama tabelnya ini $tbl name where. Nah, where apa? Yang NPM-nya sama seperti NPM yang diambil dari miliknya ID tadi. Nah, tanda petik, titik koma. Nah, ini sebenarnya sudah jalan. Jadi Anda eksekusi sudah bisa menghapus sebenarnya. Coba ya, saya simpan dulu, kemudian coba kita jalankan, refresh. Saya coba hapus yang Eko Lestari yang paling atas. Saya klik hapus. Nah, lihat ya, Eko Lestari sudah terhapus. Gitu? Tetapi tidak ada pesan tadi. Padahal bisa jadi sebagai user tuh salah ngeklik. Gitu. Pengennya mungkin niatnya ngeklik update, tapi karena mouse-nya mungkin trouble, bisa ngeklik hapus. Kalau kemudian langsung hapus gimana? Nggak bisa balik, nggak bisa undo. Nah, maka salah satunya adalah dengan cara diberi validasi. Jadi begitu kita ngeklik hapus, tampilkan dulu pesan. Yakin mau dihapus? Nah, kalau Anda jawabnya oke, baru terhapus. Kalau no, balik lagi ke sini tanpa ada proses penghapusan. Nah, di mana itu perintahnya? Perintahnya ada pada lihat MHS, karena kliknya di lihat MHS. Begitu klik ini, tampil pesan tadi ya. Nah, di sini. Pesannya di mana? Pada setelah perintah ini. Nah, gunakan perintah on click. On click, satu saja biar cepat, namanya ini. Nah, on click return confirm, apakah yakin akan menghapus data ini? Nah, sambung dengan tadi ya. Ini tanda petik ini miliknya return. Ya, tanda petik ini miliknya return. Tanda petik yang kedua miliknya delete. Nah, supaya nggak rancu, yang delete dihapus saja, enggak apa-apa. Jadi petiknya sisakan satu aja. Nah, ini. Oke, sekarang Tapi itu nggak ngefek, Pak. Ini gimana? Tapi itu tanda petiknya nggak ngefek kan, Pak? Ya, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Saya simpan dulu. Sekarang kita coba jalankan. Saya refresh. Saya tunjuk yang Iman Sofik ini ya. Saya hapus. Nah, muncul ada pesan dulu. Localhost menyatakan, servernya menyatakan, apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Kalau batal, ya nggak jadi hilang. Tapi kalau misalkan ini saya hapus, saya klik OK. Nah, ini dia akan balik dengan proses bicara yang sudah dihapus tadi. Ya, tanya sekali lagi,
on click button atau lengkapnya tadi di sini ya, nyambung dengan eCoro ini. On click. Ya, yang saya blok. Oke, mungkin mau di print screen silahkan. Ditulis ya silahkan. Dihafalke ya kena. Tapi ngapalke biasanya lali. Screen aja, Pak. Ya. 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 Ya, oke. Nah, untuk lebih menariknya lagi bisa juga diberikan pesan. Ya, begitu sudah dihapus tampil data sudah dihapus. Nah, berarti di sini. Di sini. Ya, menggunakan perintah alert kurung buka data sukses dihapus, tanda seru, tanda petik, kurung tutup, titik koma, titik koma ya, koma. Ya, oke, saya simpan. Sekarang kita lihat hasilnya sekali lagi. Coba saya tambahkan data lagi, tambah data dulu biar enggak banyak yang hilang, nanti nak kosong kabeh malah nggak bisa dicoba ya. Iwan Fales laki-laki 3. Jalan Madukoro. Oke. Ya, oke. Oh, double enggak apa-apa, yang ini aja penting. Nah, kalau nama kan bisa sama, kalau NPM beda ya. Oke, saya hapus yang paling bawah ini ya. Hapus. Ya. Oke. Nah, nanti muncul data sukses dihapus. Jadi ada pesan dulu, begitu di oke, baru balik ke datanya. Nah, agar menarik aja, tapi kalau nggak pakai alat pun juga tidak apa-apa. Alatnya tadi ada di delete-nya, habis result ini ya. Jadi kalau berhasil dijalankan baru ada pesan alert ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Belum, yang kemarin-kemarin ada masalah enggak? Input. Yang kemarin udah bisa sih, Pak. Cuma belum ditambahin buat yang itunya, yang pemilihan prodi-nya. Ya dicoba dulu ya. Jadi sekali lagi Ya, Pak. kalau dicoba, kalau enggak nyoba ya enggak bisa. Nah, ndelok ini terus jur katam iso enggak mungkin. Jadi harus coba dulu. Ya, karena program salah tulis enggak jalan. Ya. Silakan kalau ada yang ada problem bisa kontak saya ya kapanpun ya, cuma nanti saya jawabnya ya sak kobri pas saya pas santai ya. Jadi silakan jangan segan-segan untuk kontak saya untuk masalah kalau ada di materi yang saya sampaikan ya. Oke, itu yang berkaitan dengan hapus. Jadi sangat simpel, sangat mudah, hanya ngopi dari miliknya update MHS proses atau input MHS proses, nanti kemudian di bagian perintah SQL-nya aja yang disesuaikan, yang lainnya sama persis. Ya, cuma nambah tadi alat biar kelihatan datanya sudah dihapus atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk presensi sekali lagi tetap ada di Siakat. Ya, jadi presensi nanti baru bisa tercatat kalau video ini sudah saya upload ke sana. Ya, jadi di informasi tadi yang materi hari ini jam berapa pakai ID Zoom tadi Anda belum bisa absen. Ya, absennya, ya, Pak. Absennya nanti kalau videonya sudah saya upload, nanti saya kontak salah satu teman Anda, bisa di-share ke yang lain kalau uploadnya sudah selesai ini ya. Iya, Pak, siap. Yang kedua, dicoba programnya, minggu depan gantian saya pengen lihat hasilmu. Ya, nanti berarti teknisnya tetap pakai ini, ya nanti saya masih bingung ini mau tetap pakai Zoom atau nanti pakai Jitsi. Ya kalau pakai Zoom kan salah satunya keterbatasan waktu yang cuma 40 menit ya. Sudah pernah pakai Jitsi belum? Belum. Belum pernah? Belum. Belum.
Ada prinsipnya sama sih sebenarnya, cuma di sini bisa durasinya lebih panjang. Ya, nanti coba kapan-kapan kita nyoba pakai GC dulu, nanti kalau sudah pernah familiar, nanti bisa untuk mendemokan. Tapi target saya besok hari Kamis, saya pengen Anda juga menampilkan hasilnya masing-masing. Nanti di kamera aja, sambil Anda mencoba input, menampilkan, hapus, edit. Ya. Jadi kalau ada problem, biar segera bisa kita diskusikan. Jadi nyoba dulu, salah enggak apa-apa, yang penting nyoba dulu daripada mau orang nyoba sama sekali. Gitu ya. Ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Siap. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan sekali lagi? Tidak ada? Ya, kalau ada, silakan sekali lagi dicoba dulu sampai bertemu minggu depan di program yang sudah Anda buat. Satu lagi jangan lupa, kalau emang ada problem tidak bisa nggak connect, kalau diizinkan saya bisa remote komputer Anda dari sini. Ya kalau boleh, Pak, nggak bisa Pak, kok nggak jalan-jalan. Silakan komputer atau laptop saya di remote dari jarak jauh bisa saya lakukan. Seizin Anda tapi ya kalau saya nggak izin ya saya nggak bisa. Ya, Siap. Oke, begitu dulu. Silakan dicoba, tetap semangat, tetap sehat. Ketemu lagi di pekan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.